Halo para peserta onboarding UMKM 2023. Perkenalkan, nama saya Ricardo Danilo. Saya seorang fotografer sekaligus juga seorang visual consultant. Beberapa proyek skala nasional yang pernah saya terlibat di dalamnya itu antara lain Starbucks dari PT Mitra Adi Perkasa, lalu ada Genki Sushi Indonesia, masih sama juga dari Mitra Adi Perkasa, ada S Hardware, ada Betik Indonesia, lalu kalau untuk hotel itu ada Jakarta Intercontinental Hotel, ada Dulux Indonesia, PT Philips Indonesia, dan masih ada beberapa yang lain ya. Sebelum saya memulai materi modul pembelajaran kita perlu tahu dulu bahwa kick off untuk onboarding UMKM 2023 ini terselenggara berkat kerjasama antara Bank Indonesia dengan Nabata Consulting. Jadi untuk sobat UMKM yang saat ini bisa melihat menyaksikan video saya betapa beruntung karena tanpa adanya kerjasama dari pihak Bank Indonesia maupun Nabata Consulting, tentu pembelajaran ini tidak akan pernah ada. Nah, silahkan disimak video-video modul pembelajaran dari saya, akan ada 3 modul. Ini salah satu video modul pembelajaran yang akan teman-teman pelajari. Terima kasih. Halo, selamat siang ya teman-teman. Jadi siang ini saya coba, kebetulan saya baru di jalan tadi, terus ini mampir untuk jam makan siang. Nah, saya sekalian pengen berbagi ke teman-teman semua yang misalkan sampai hari ini masih terkendala untuk Mas, saya agak bingung tuh, saya kesulitan kalau mau bikin konten visual yang menarik untuk produk saya, untuk brand saya. Nah, teman-teman bisa lakukan pakai cara seperti yang saya lakukan ya. Jadi misalkan kita baru jam makan siang nih, mampir ke tempat makan siang, lalu bawa produknya, sesuaikan dengan produknya teman-teman. Jadi nanti saya akan praktekkan di sini. Saya pengen teman-teman bisa dapat semacam inspirasi ya, bahwa untuk bikin visual yang menarik dari produknya itu gampang banget, kita bisa melakukannya sehari-hari melalui aktivitas kita juga bisa. Jadi siang ini saya mampir di tempat makan. Nah, ini teman-teman bisa lihat tempat makannya. Sebentar ya. Kebetulan saya di tempat makan ini saya nemu, saya baca di buku menunya, saya nemu beberapa makanan yang saya langsung keinget, wah kayaknya ini cocok banget sama ada beberapa produk dari teman-teman onboarding kemarin. Jadi kemarin dengan Nabata kan ada 8 kota ya. Nah, ada beberapa produk yang nanti saya coba praktekkan di sini. Jadi teman-teman, yang pertama saya minta maaf, tidak semua produk yang 8 kota kemarin saya bisa tampilkan di sesi praktek ini. Saya hanya ambil beberapa, ada pertimbangannya tentunya kenapa produk-produk ini saya pilih. Jadi nanti mungkin bisa teman-teman minta ke Bank Indonesia maupun ke Nabata juga untuk ada satu sesi materi tambahan, misalkan sesi tentang packaging ya, tentang packaging dan tentang cara membuat ya terutamanya packaging ya. Jadi ini salah satu faktor kenapa saya produk yang akan saya praktekkan ini menurut saya secara packaging tampilannya sudah lumayan menarik, sudah lumayan menjual. Nah, saya akan praktekkan di sesi ini gimana sih dengan produk yang kita miliki itu kita bisa bikin visual kontennya. Jadi nggak selalu semuanya harus teman-teman siapin sendiri. Jadi misalkan kayak ini saya di tempat makan siang, yang saya bisa lakukan, saya cari menu yang bisa saya kolaborasikan dengan produk yang saya miliki, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa produk yang sudah saya siapkan di sini. Nantinya maksud saya untuk saya tampilkan, saya coba praktekkan ke teman-teman supaya lebih dapat ide ya, referensi gimana sih caranya bikin visual yang menarik dari produknya. Nah, seperti yang tadi barusan saya katakan bahwa tidak semua produk saya bisa tampilkan, dan ini beberapa yang saya pilih dengan alasan utamanya lebih ke alasan packaging ya. Jadi menurut saya packagingnya ini sudah lumayan menarik kalau kita tampilkan dengan lebih serius ya, dengan persiapan seperti itu. Nah,
apa aja sih produk-produknya yang menurut saya udah secara packaging ini udah lumayan bagus. Ini saya tunjukkan ya ke teman-teman semua ya. Baik, jadi ini menu yang saya pesan di tempat makan ini untuk makan siang saya ini ya. Nanti kita akan coba praktek dengan menu yang teman-teman lihat di video sekarang ini. Saya pesan ayam bakar, lalu ada lalapannya. Nah, sebelum saya praktek nih, saya mau tunjukin ke teman-teman nih, nanti terutama sobat UMKM yang saat ini masih bingung gimana packagingnya. Ini ada 5 produk yang saya bawa. Yang pertama ini saya tunjukin dulu, baby squid chili sauce dari produknya dari Imario Premium. Nah, ini buat saya packagingnya menarik. Nanti saya jelaskan ya kenapa ini menurut saya menarik. Lalu yang kedua masih sama dari Imario. Ini produknya sambal sih. Lalu yang ketiga juga sama, ini sambal Brinto. Lalu ada ini minuman Mirando, jeruk ya, sirup jeruk kunci, ini dari Bangka Belitung sama. Nah, buat teman-teman yang lain, kok bisa sih sama Mas Melo 5 yang ditampilkan ini menurut Mas Melo bagus. Jadi gini, teman-teman coba perhatiin seperti Imario Premium ini, buat saya menariknya apa? Nanti kalau teman-teman bikin visual foto misalkan ya untuk jualan, salah satu yang langsung dilihat konsumen itu adalah coba perhatiin deh labelnya ini sebagai label sambal ini mengundang selera karena menggunakan warna-warna yang menarik. Langsung orang pengen, misalkan ini ada di rak jualan ya, itu langsung ini apaan sih. Nah, seperti itu. Sama ini yang kedua juga sama, perhatiin coba dua produk dari Imario ini, warna-warnanya ini eye catching sekali. Jadi varian sambalnya berbeda tapi warnanya eye catching. Sementara hal yang produknya sama-sama sambal tapi justru berbeda itu sambal Brinto. Tapi tetap secara desain menurut saya ini menarik ya labelnya. Jadi sambal Brinto ini eye catching juga dan ada kesannya eksklusifnya dapat dia. Lalu perhatiin lagi yang minuman Mirando, sirup jeruk kunci ini nggak perlu keluar dari kulkas pun orang melihat sekilas tuh langsung wah ini seger kayaknya minum jeruknya ini, seperti itu. Dia kebetulan Mirando ini keluar dengan 2 kemasan berbeda ya, satunya botol kotak seperti ini. Nah, teman-teman nanti coba perhatiin ya. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat settingannya, jadi behind the scene-nya pemotretan praktek yang saya mau lakukan seperti apa, ini kira-kira seperti ini. Jadi tadi saya ada tambahan menu, saya pesan mendoan ya. Nah, ini yang teman-teman perlu pertimbangkan. Jadi di praktek saya ini kebetulan saya punya dua produk dari Imario. Nah, kalau teman-teman nanti waktu praktek misalkan bisa punya 2 atau 3 packaging produk itu lebih bagus, dalam artian variannya untuk ditampilkan di foto bisa muncul, jadi nggak monoton hanya fokus ke satu produknya, tapi misalkan bisa untuk properti pendukung ya yang masih relate, masih berkaitan dengan produk yang kita visualkan seperti itu. Nah, ini tadi Imario ada baby squid, lalu ada smoked milk fish ya, jadi sambal lauk bandeng asap. Nanti kemungkinan saya mau pakai yang smoked milk fish ini. Kenapa? Saya pertimbangannya lebih ke warnanya itu masuk, warna produknya itu masuk dengan warna makanan di sini. Nah, ini nanti saya mau mulai coba setting, teman-teman bisa perhatiin. Saya akan coba tunjukin step by stepnya, nanti sampai hasil fotonya seperti apa saya akan tunjukin ke teman-teman seperti itu ya. Oke, saya lanjutnya ya teman-teman. Jadi seperti materi saya waktu di kelas ya, ini saya coba buka aplikasi yang saya pakai, itu open kamera ya. Kita buka open kameranya. Nah, ini kebetulan grid, ingat ya materi saya tentang grid. Ini grid yang beberapa kali saya pakai, itu saya biasanya pakai grid yang diagonal seperti ini. Nah, ini teman-teman coba perhatiin. Jadi ingat materi saya kemarin, salah satu cara termudah untuk bikin foto produk misalkan yang berkaitan dengan makanan itu adalah sudut pengambilannya itu flat lay ya. Nah, ini coba teman-teman lihat di video saya.
ini misalkan produk ini saya ambil flat lay kira-kira seperti ini teman-teman. Sorry, saya langsung dari videonya aja biar teman-teman bisa kebayang ya. Nanti kalau flat lay itu kira-kira kayak gini. Nah kayak gini ya kira-kira ya. Nah nanti produk, misalkan produknya Imario atau produknya teman-teman, packagingnya bisa nggak sih mas saya tampilkan, nggak harus berdiri, bisa banget. Contoh ini misalkan yang saya maksud seperti ini. Nanti kemungkinan saya akan fotonya seperti ini teman-teman, supaya apa, fokus utamanya karena flat lay ya. Jadi nah seperti ini kira-kira. Tadi yang saya sampaikan, kalau teman-teman punya 2-3 packaging itu lebih menguntungkan ketika difoto, kadangkala itu saya bisa seperti ini nanti misalkan. Nah bayang ya, ya, nah kayak gini kira-kira, bisa kayak gini atau misalkan kayak gini. Nah kenapa di modul saya memutuskan untuk saya langsung berikan prakteknya aja. Jadi kemarin waktu onboarding beberapa kota kan ya, 8 kota itu kan yang kemarin follow IG saya, jadi demi lu foto saya langsung follow balik. Nah saya kaget ternyata masih setelah onboarding masih ada beberapa teman tuh yang posting produknya menurut saya sama sekali nggak menarik. Nah jangan bicara, kita nggak usah bicara istilahnya cuannya naik ya, kalau secara visualnya pun nggak ada perubahan. Nah akhirnya saya oke lah, ini karena sama dari Nabata Consulting dan Bank Indonesia meminta saya untuk sharing lagi ke teman-teman, saya langsung tunjukin prakteknya aja deh. Jadi saya berharap teman-teman praktekin juga apa yang saya sharingkan, supaya minimal visualnya teman-teman waktu di sosial media maupun di online itu bisa lebih bagus seperti itu ya. Ini nanti kira-kira eksekusinya saya akan seperti ini salah satunya. Oke, saya lanjutkan. Ini saya coba praktek, saya ambil gambarnya ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, saya mau ambil dengan pengambilan flat lay ya. Sebentar, saya rubah sedikit angle kameranya supaya teman-teman bisa lihat behind the scene-nya saya pengambilan ya. Semoga harapan saya dengan cara saya membuat modul seperti ini itu cukup jelas buat teman-teman untuk nanti bisa praktek sendiri-sendiri ya untuk produknya masing-masing. Oke, coba saya tinggikan lagi. Oke, ini saya lanjutkan ya teman-teman, silahkan diperhatikan aja. Ini saya langsung ambil produknya yang saya pakai, contoh ini kebetulan sambal. Nah ini saya ambil secara flat lay. Ingat kemarin waktu di materi saya sempat bilang sebetulnya di satu sesi pemotretan teman-teman itu bisa dapat langsung banyak foto. Nah contohnya kasus ini, dengan flat lay aja saya udah bisa ngambil beberapa angle berbeda yang variatif ya. Jadi itu buat apa sih nantinya teman-teman misalkan untuk posting di Instagram kayak gitu, itu bisa langsung siapin beberapa konten. Jadi nggak cuma satu foto besok harus bikin sesi yang baru, nggak harus bikin sesi baru terus ya. Setiap pemotretan itu teman-teman bisa langsung dapat beberapa foto berbeda angle-nya. Nah ini dari satu cara aja ya, pengambilan flat lay saya udah ada sekitar mungkin 3 atau 4 foto yang nantinya bisa saya pakai seperti itu. Kita akan coba dari penataan properti yang berbeda ya. Baik teman-teman, ini saya lanjutin lagi ya. Jadi di satu sesi pemotretan kita bisa dapat beberapa visual berbeda. Nah kalau tadi yang pertama kita coba ambilnya flat lay, ini di berikutnya saya coba ambil dengan posisi vertikal, jadi penataannya seperti ini kira-kira. Nah teman-teman bisa perhatiin, ini saya dekatkan kameranya. Sebetulnya di bawah packaging, di bawah produknya itu saya letakkan alas ya untuk menambah ketinggian dari botol. Kenapa? Karena botol ini posisinya terlalu rendah. Kalau saya tanpa alas, tanpa ganjel, itu nanti posisi botol sambalnya ini kalah tinggi dengan piring makanan. Nah ini saya taruh lebih tinggi dengan ganjel. Lalu saya coba, ini kita akan coba ambil secara vertikal.
kira-kira nanti seperti ini teman-teman. Sorry. Nah, kira-kira seperti ini ya. Saya bakal ngambil seperti ini, cuman ini kalau posisi handphone yang benar ya. Nah, seperti ini posisi handphone yang benar, tapi saya akan coba balik. Nanti teman-teman bisa coba juga di tempatnya masing-masing. Saya coba ngambilnya di balik posisi handphonenya seperti ini. Nanti silahkan dicoba. Ini dengan posisi kamera itu handphonenya posisinya kebalik seperti ini. Titik berat visualnya akan berada di bawah. Bedanya sama ini apa? Nanti coba teman-teman praktek aja. Nanti bisa dirasain perbedaan gambarnya seperti itu. Nah, ini saya akan coba ambil secara terbalik, tapi sebelumnya ingat ya, dengan open kamera kita bisa secara mudah mengatur evaluative metering di sini. Nah, ini saya akan coba atur dulu evaluative meteringnya. Saya coba lebih dramatis ya, kalau ini kan terang ya. Saya justru pengen ngambil agak gelap. Nah, ini minus 0,133 coba ya. Nah, ini saya ambilnya kebalik ini. Titik beratnya di mana sih? Itu berkaitan dengan komposisi. Nah, ini titik berat utama saya di produknya. Jadi perhatiin dengan garis gridnya. Saya garis gridnya seperti ini. Saya akan ambil produk sambelnya ini lebih ke sebelah kanan seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kita atur komposisinya dulu. Kalau dirasa sudah oke, baru kita jepret ya. Nah, ini saya selalu pakai timer untuk mengurangi risiko gambarnya goyang ya. Mas, tapi dengan cara pengambilan seperti ini makanannya nggak kelihatan. Nah, yang teman-teman perlu pertimbangkan kalau pengambilan visual itu objek utamanya apa? Kita objek utamanya di sini kan objek utamanya produk. Baik ya, teman-teman saya lanjutkan lagi. Jadi setelah kita atur di evaluative metering tadi, jadi ini tadi sudah saya atur ya. Saya berikan di minus 1,5. Itu supaya apa sih? Saya pengen mendramatisir ambience, jadi ruangan sekitarnya saya pengen dramatisir, lalu saya pengen fokus utama di kemasan produknya ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin, teman-teman bisa banget di satu sesi pemotretan kan bisa jadi banyak foto. Itu caranya seperti ini. Jadi kita ambil dari beberapa angle berbeda. Lalu misalkan makanannya itu kita putar. Nah, ini contohnya saya putar supaya apa? Piring sambalnya lebih terlihat seperti itu. Nah, ini saya ambil beberapa ya, ada beberapa nanti milihnya teman-teman jangan milihnya waktu pemotretan, justru kalau saya biasanya saya ambil banyak dulu, nanti kita pilihnya setelah pemotretan selesai. Jadi kita beneran waktu pemotretan itu kita bisa fokus sama komposisi sama yang kita foto dulu. Jangan kita mikir oh ini kepake enggak, kita foto ambil beberapa berbeda aja. Nanti kan kadang udah kita siapkan aja masih kadang fokusnya nggak tepat seperti itu ya. Nah, oke. Itu contoh praktek untuk pembuatan visualnya. Mudah kan? Jadi baik teman-teman, jadi itu tadi ya, semoga sesi praktek saya itu cukup membantu teman-teman pejuang UMKM, sobat UMKM. Nah, setelah ini biasanya apa yang saya lakukan sih? Saya biasanya terus cek foto-fotonya. Jadi saya mulai coba lakukan pemilihan melalui galeri handphone saya ya. Nah, nanti saya terus proses editingnya saya biasa pakai Snapseed. Nah, untuk proses editingnya nanti ada di video saya selanjutnya ya. Sekalian nanti teman-teman bisa lihat hasilnya, jadi hasil pemotretannya seperti apa dan hasil final editing videonya seperti apa. Seperti itu ya. Semoga sesi praktek yang barusan saya tunjukkan serta dengan behind the scene-nya ini cukup membuka wawasannya teman-teman bahwa sebetulnya kita membuat visual itu sangat mudah, bukan lagi pekerjaan yang susah. Jadi jangan lagi beralasan kenapa visualnya di online ataupun di sosial medianya nggak pernah update, karena saya susah mas bikinnya. Tidak selalu semuanya harus kita persiapkan sendiri. Seperti siang ini saya di tempat makan siang, saya bisa bikin visual dari produk, kebetulan salah satu teman onboarding juga yang saya jadikan contoh. Harapan saya sama nanti teman-teman di tempatnya masing-masing
entah ketika makan siang, entah ketika mungkin baru mau nongkrong, mau ke tempat ngopi, sesuaikan produknya dengan misalkan menu yang teman-teman pilih seperti itu, bikin settingnya seperti itu. Demikian ya, terima kasih teman-teman.